effort towards iya, dan satu lagi yang efforts of handling transportation problems in DKI Jakarta. Namun kami belum kami belum bisa mengakses tulisannya, jadi kami membaca berdasarkan abstraknya saja. Dan em, mungkin dari situ saya ingin bertanya bagaimana em, secara general kondisi eh, transportasi umum di Jakarta gitu. Karena kalau dari yang saya baca berdasarkan indeks people near transit di Jakarta itu eh, indeksnya masih 40% dibandingkan em, di kota Paris yang udah mencapai 100% dan di kota Barcelona yang udah mencapai 99%. Mungkin bisa mulai dari situ dulu, Mbak. Terima kasih. Oke, oke, saya ini dulu ya. Jadi kalau tadi dua paper saya itu memang itu hasil dari tesis saya ya di tahun 2013. Kebetulan tesis saya itu membahas tentang revitalisasi kebijakan pola transportasi makro di Jakarta. Jadi memang ketika itu Jakarta itu memiliki sebuah policy, sebuah kebijakan mengenai pola transportasi makro, di mana di sini mereka mengatur ada beberapa ide atau ada beberapa policy terkait dengan public transportation, kebijakan transportasi publik tadi. Nah, eh, ketika itu di Jakarta tuh sedang mulai digagas tuh. Pertama ada kebijakan mengenai BRT, Bus Rapid Transit atau yang kita kenal sekarang dengan busway. Lalu ada juga terkait dengan kebijakan MRT dan LRT yang ketika itu masih dalam proses penyelenggaraan ya, proses pembangunan, bahkan belum pembangunan, tapi memang sudah ada direncanakan bahwa nanti Jakarta akan memiliki LRT dan MRT. Bahkan sebenarnya kalau terkait dengan rencana MRT sendiri itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, sejak zamannya Gubernur Ali Sadikin. Gitu. Tapi ya seperti kita lihat kan baru terrealisasi tahun 2013 kan. Nah, LRT juga sama. LRT itu tadinya kan dia mau mengambil atau dia eh, lainnya itu memang lewat Kuningan. Nah, kalau misalnya kalian pernah lewat Kuningan tuh ada beberapa tiang pancang yang itu seolah-olah terbengkalai. Nah, itu sebenarnya tiang pancang yang tadinya akan digunakan sebagai rel untuk LRT. Jadi untuk LRT sendiri ketika itu ada permasalahan karena dia waktu itu Pemda DKI, Pemprov DKI itu menyerahkan sepenuhnya kepada adikarya ya, pada salah satu kontraktor, namun ternyata kontraktor tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga sempat terbengkalai dan kemudian akhirnya oleh PT KAI ya, kan sekarang di handle nih sama KAI ya, kalau LRT itu kemudian mereka yang menghandle dan sebagainya. Nah, lalu ada juga waktu itu kebijakan mengenai waterway. Nah, ini waterway ini dia sepertinya pengen pengen mengadaptasi kalau kalian pernah lihat di Italia, di Venesia misalnya kan itu ada perahu-perahu yang lewat sungai dan dia menjadi salah satu transportasi publik misalnya. Nah, waterway itu sebenarnya tadinya juga pengen seperti itu. Dia menggunakan daerah aliran Sungai Ciliwung, terutama yang ada di banjir Kanal Barat, Kanal Barat atau Timur tuh. Tapi yang dia lewat daerah Kuningan. Nah, dia ada perahu yang nanti bisa mengantarkan. Namun ternyata kebijakan tersebut juga tidak bisa terlaksana dengan baik di Jakarta karena apa? Pertama, sedimentasi sungai yang ada di Jakarta itu tidak memungkinkan untuk ada transportasi eh, di atasnya gitu. Ada ada alat transportasi. Kemudian juga masalah sampah yang begitu banyak sehingga akhirnya menghambat aliran sungainya itu sendiri. Jadi itu yang kemudian membuat kebijakan waterway ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa dilanjutkan lagi oleh Pemprov DKI. Lalu kemudian tentu kalau selain dengan terkait transportasi publik juga ada beberapa kebijakan atau policy mengenai pembatasan kendaraan pribadi gitu. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau transportasi publiknya ada tapi kendaraan pribadinya tidak dibatasi atau tidak ada kebijakan untuk membatasi kendaraan pribadi itu juga akan susah untuk memaksa masyarakat untuk berpindah moda transportasi dari transportasi pribadi ke public transportation seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan mungkin kalian pernah dengar ada ganjil ada dulu ada namanya 3 in 1
ya. Jadi ada beberapa daerah yang mengharuskan atau beberapa lajur jalan yang mengharuskan bahwa kendaraan di situ harus eh, dinaiki paling sedikit 3 orang. Gitu. Itulah yang tapi kemudian membuat marak tuh ada namanya joki-joki 3 in 1. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah ingat ya, ada seperti itu. Kemudian juga pernah juga ada ganjil genap yang kemudian dilaksanakan sampai saat ini juga masih sering dilakukan ya. Jadi plat ganjil dan plat genap itu sebenarnya mengadaptasi kebijakan ganjil genap yang ada di Filipina kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga terakhir yang ERP, Electronic Road Pricing ini. Nah, itu yang sebenarnya juga sudah digagas di kebijakan pola transportasi makro yang dikeluarkan oleh Pemprov Jakarta. Jadi kurang lebih seperti itu ya kebijakan transportasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Namun tentunya itu ketika saya meneliti ketika itu adalah di tahun 2013 dan kalau kita lihat perkembangan yang ada saat ini sudah sangat menurut saya sudah lebih baik ya. Karena sebenarnya seperti eh, Pemprov ini sudah mulai mau melakukan integrasi. Jadi integrasi public transport atau integrated public transport di mana misalnya semua moda transportasi publik ini dia bisa diintegrasikan. Contohnya misalnya kalau kita naik eh, mungkin kalian pernah naik dari Duku Atas misalnya. Itu kan sudah terintegrasi dengan beberapa moda transportasi lain. Misalnya ada busway, kemudian ada kita jalan sedikit bisa naik MRT, lalu ada LRT, dan juga ada kereta komuter lain. Seperti itu. Nah, kenapa komuter lain tidak saya masukkan ke dalam kebijakan pola transportasi makro di Jakarta? Karena memang komuter lain ini atau eh, kereta komuter itu kan sebenarnya adalah kebijakan dari PT KAI yang sifatnya adalah kebijakan dari pusat BUMN seperti itu. Tapi memang dia hadir untuk mendukung transportasi umum dari Jakarta ke daerah-daerah surroundingnya, ke daerah-daerah penyangganya, Depok, Bekasi, ya, Tangerang dan seterusnya dan Bogor. Nah, jadi seperti itu. Nah, eh, integrasi transportasi publik inilah yang menurut saya sekarang sudah lebih baik ya, sudah much better. Dan juga kalau kita lihat bagaimana bis-bis yang saat ini ada itu jauh lebih baik dibandingkan bis-bis yang pernah ada 10 tahun yang lalu misalnya. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu pernah ngerasain naik Kopaja atau Metro Mini, nah sekarang udah nggak ada kan, ya udah nggak ada Kopaja, Metro Mini sekarang sudah tidak ada. Yang ada misalnya ada Mikrotrans atau kemudian ada Jaklingko dan sebagainya gitu. Jadi sekarang kendaraannya secara kualitas yaitu sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu misalnya kita naik Kopaja itu udah ya sangat memprihatinkan lah di dalamnya. Udah tidak ada AC, kemudian kalau lagi jam sibuk atau rush hour itu sangat sangat padat. Kemudian belum mereka juga suka ngetem di sembarang tempat misalnya. Jadi eh, kalau saya lihat kebijakan yang saat ini ada atau transportasi publik yang sekarang ini ada itu sangat jauh lebih baik dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu. Dan menurut saya itu udah suatu effort yang luar biasa dari Pemprov Jakarta untuk bisa menyediakan transportasi publik yang memang sangat baik ya dan juga eh, membantu masyarakat tentunya. Dan yang pastinya adalah bagaimana kemudian bisa membuat masyarakat ini memindahkan mindsetnya. Mereka tidak lagi misalnya tergantung dengan kendaraan pribadi, tapi mereka mau untuk naik kendaraan umum. Seperti itu. Jadi mungkin itu sekilas penjelasan dari saya ya terkait dengan kebijakan transportasi yang ada di Jakarta. Baik, Mbak. Terima kasih. Berarti kalau boleh saya simpulkan, jadi Pemprov DKI bersama pusat itu sebenarnya sudah eh, melakukan implementasi beberapa kebijakan untuk mendukung moda transportasi di Jakarta, begitu kan? Dan makin ke sini integrasi mode-mode transportasi itu semakin baik gitu. Tapi perlu ada mindset agar warga ini bisa memilih untuk
menggunakan transportasi umum. Eh, Kemudian pertanyaan saya nih Mbak, kan sebenarnya saya juga cukup sering naik KRL dan akhir ini juga sering naik, udah lagi rush hour itu eh, di KRL benar-benar benar-benar seramai itu. Kemudian di gerbong juga sangat-sangat penuh berdesakan, baik gerbong yang khusus perempuan ataupun yang enggak. Dan kalau itu buat saya pribadi kan itu sebenarnya menjadi apa ya, suatu penahan saya untuk menggunakan transportasi umum karena saya memikirkan tingkat kenyamanannya gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak nih Mbak, dengan kondisi em, kenyamanan di transportasi umum yang ada di Jakarta variatif, itu apakah mungkin untuk eh, bagaimana caranya supaya dengan kondisi kenyamanan yang masih variatif itu, bagaimana kita bisa mendorong eh, warga bisa tetap memakai transportasi umum? Apakah yang pertama dilakukan memang harus ada perbaikan ke misalnya menyediakan lebih banyak unit dari transportasi umumnya, meningkatkan kenyamanannya, atau bagaimana gitu Mbak, kalau menurut Mbak? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang kereta ya, terutama kereta komuter, memang dengan kalau kita lihat ketika di rush hour ya, terutama jam berangkat kantor ataupun jam pulang kerja itu kan pasti sangat penuh dan padat gitu. Tapi sekali lagi itu sepertinya menandakan bahwa memang moda transportasi kereta ini menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi para pengelaju gitu loh, dari para komuter ini. Dari orang yang misalnya tinggal di Depok, mereka mungkin akan lebih memilih udahlah nggak apa-apa kita desek-desekan di kereta, tapi sebenarnya lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita naik bis gitu. Karena memang sekali lagi memang ada keterbatasan ya. Pertama, kalau kita bicara kenapa sih Jakarta masih tetap macet misalnya. Walaupun sekarang transportasi publiknya sudah semakin bagus, tapi ternyata kita naik transportasi publik pun tidak bisa menghindari kita dari macet. Pertama yang harus kita ingat adalah bahwa jumlah jalan ini itu dia sangat terbatas. Kan agak susah kalau misalnya kita mau membuka atau apa ya, membuka ruas jalan baru misalnya. Terus ada misalnya, oke kita ternyata harus ada penggusuran, harus ada ketersediaan tanah misalnya untuk jadikan jalan baru. Jadi jumlah jalan yang ada di Jakarta ini jumlahnya tidak mungkin bisa ditambah gitu karena keterbatasan lahan juga di Jakarta. Kemudian itulah kenapa akhirnya masyarakat itu, terutama masyarakat yang pengelaju itu, mereka lebih memilih atau lebih mempreferensi untuk naik komuter lain kereta karena pasti lebih cepat gitu dan bebas macet. Memang konsekuensinya adalah tadi desak-desakan tadi. Dan kalau misalnya kita bicara gimana caranya supaya mengurangi volume orang yang naik di kereta, misalnya pada jam-jam tertentu atau jam-jam rush hour, memang salah satu yang paling bisa atau dimungkinkan untuk dilakukan adalah menambahkan kuantitas dari jumlah keretanya, komuternya. Tapi tentunya ketika kita menambahkan kuantitas jumlah kereta, kita juga harus memikirkan terkait dengan waktu, ya, waktu antara kereta satu dan kereta berikutnya, misalnya. Itu harus ada selisih jeda berapa lama, misalnya. Kalau sekarang kayaknya setiap 5 menit ya ada kereta kan. Dan itu menurut saya itu sudah lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Kalau dulu tuh bisa kita nunggu kereta tuh bisa sekitar 10 menit, 15 menit gitu. Tapi sekarang kayaknya setiap 5 menit tuh selalu ada kereta gitu. Nah, jadi memang opsi memperbanyak kuantitas jumlah kereta, terutama di rush hour, itu menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Nah, opsi berikutnya yang mungkin lebih terkait dengan jangka panjang untuk melihat gimana caranya supaya moda transportasi kereta ini dia juga bisa lebih tidak hanya apa ya, tidak hanya untuk saat ini tapi juga ke depannya. Mungkin juga misalnya penambahan jalur rel gitu. Kalau sekarang kan kita lihat jalur rel ini misalnya kalau kita mulai dari Manggarai sampai Jakarta Kota atau sampai sebelum Jakarta Kota tuh sebelumnya gitu kan itu kan di atas ya relnya ya menggunakan rel atas gitu.
apakah misalnya kita bisa menambah jalur relnya atau tidak. Nah, itu juga mungkin salah satu pemikiran ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari komuter lain ini seperti itu. Jadi tadi pertama mungkin juga bisa penambahan jumlah kereta, penambahan jalur rel, maupun juga mungkin agak susah ya kalau yang kedua itu karena terkait tadi sama keterbatasan lahan. Tapi setidaknya kalau jalur kereta kan dia bisa pakai elevated track, jadi di atas relnya. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan gitu oleh PT KCI. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ya semakin banyak jumlah penduduk ya, tentu akan semakin banyak pula orang yang akan menggunakan moda transportasi itu. Apalagi itu moda transportasi yang paling diandalkan bagi kaum pekerja. Nah, alternatif lainnya mungkin adalah bagaimana kita bisa menyediakan alternatif selain kereta gitu loh, untuk di daerah-daerah yang menjadi pengelaju. Ya, misalnya kalau sekarang kan Transjakarta lah, Transjakarta Depok sampai Jakarta itu kan nggak banyak kan? Kalau nggak salah hanya satu bis Transjakartanya, ya, yang melayani Depok sampai dengan Cawang kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin kita juga bisa menambah bis Transjakarta itu untuk bisa mulai misalnya sampai ke Depok, Bogor ataupun daerah lainnya. Jadi itu jadi alternatif juga. Jadi orang tidak akan mengandalkan kereta saja. Nah, tapi memang sekali lagi ya tadi kalau kita pakai bis dan sebagainya tentu ada resiko kemacetan yang di kereta itu nggak ada seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Em, Terkait dari beberapa alternatif tersebut gitu Mbak, em, menurut Mbak ada nggak sih Mbak? Kalau ini sebenarnya saya penasaran aja sih kayak em, bagaimana kita bisa nge-enforce supaya eh, pemerintah itu bisa lebih memerhatikan lagi gitu terkait transportasi umum. Jadi bisa lebih diperbaiki lagi. Eh, bisa bisa ditambah kuantitas jumlah kereta, kuantitas TJ dan juga jalur itu. Em, menurut Mbak, enforcement apa yang bisa dilakukan mungkin dari secara bottom up dan juga top down gitu Mbak. Oke, reinforcement apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ini sekali lagi saya akan bicara mengenai dari goodwill-nya ya. Goodwill dan komitmen dari pemerintah. Seberapa besar sih mereka komit untuk bisa menyelenggarakan transportasi publik yang berkualitas, memadai bagi masyarakat misalnya. Karena kalau kita bicara eh, ini kita akan bicara mengenai misalnya otonomi daerah. Kalau kita bicara misalnya antara Jakarta dengan Depok ataupun daerah lainnya, tentu akan ada satu hambatan, di mana misalnya ya masing-masing daerah, Depok, Bogor, itu kan punya otonomi sendiri. Jadi mereka punya kebijakan sendiri, seperti itu. Jakarta juga punya kebijakan sendiri. Nah, itulah kenapa saat ini memang ada namanya Badan Regulasi Transportasi Jabodetabek. Jadi badan inilah sebenarnya akan mengatur bagaimana pola transportasi untuk Jabodetabek. Jadi Jakarta dan daerah-daerah penyangganya. Kenapa perlu badan tersebut? Karena ini kan daerah-daerah yang punya wewenang sendiri masing-masing, ya kan? Udah gitu kan beda beda wilayah juga. Ada Provinsi Jawa Barat, ya, Provinsi Jakarta, sama Pemprov mungkin Banten kalau kita bicara Tangerang, ya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana menyatukan kepala dari tiga pemerintahan provinsi ini agar mereka sama-sama mempunyai satu policy terkait dengan transportasi ini. Itu yang mungkin agak susah. Itulah kemudian ada Badan Regulasi Transportasi Jabodetabek atau BRTJ tadi. Nah, dengan adanya BRTJ ini, maka bisa nih misalnya kita mulai mengkolaborasikan antara pemerintahan provinsi yang terkait yang ada untuk bisa menghasilkan satu kebijakan yang sama gitu, terkait dengan transportasi. Sehingga akhirnya nanti eh, antara Depok dengan Jakarta misalnya, oh kalau misalnya Jakarta mau nambah trayek nih, Transjakartanya masuk ke Depok tidak hanya satu trayek aja yang sekarang ada misalnya, tapi mau tambahin trayek lain yang mungkin lewat mana? Lewat Margonda misalnya. Nah, itu kan harus ada
kerjasama nih, harus ada kolaborasi nih. Gimana nanti, apakah kemudian itu trayek atau bis itu nanti yang akan menyediakan adalah Pemprov Jakarta atau Pemkot Depok misalnya. Nah, itu yang harus dibicarakan bersama-sama. Jadi menurut saya reinforcement yang paling penting ada dari sisi komitmen dan keinginan dari pemerintah dan kolaborasi di antara eh, pemerintah tersebut gitu loh. Jadi ada namanya collaborated bureaucracy. Bagaimana birokrasi yang mengurus kebijakan ini bisa berkolaborasi untuk menghasilkan satu kebijakan yang terintegrasi, ya, terutama kebijakan transportasinya. Itu yang menurut saya paling penting. Baik, Mbak. Terima kasih. Em, Berarti untuk saat ini badan BRTJ ini sudah ada, namun berarti produk polisinya itu masih dalam proses gitu ya, Mbak? Ya, jadi kalau kita bicara BRTJ, memang dia tuh sifatnya mengkoordinir sebagai apa ya, sebagai koordinator lah untuk mengkoordinir eh, pemerintah daerah yang berada di daerah penyangga Jakarta ini agar nantinya mereka memiliki satu kebijakan transportasi yang terintegrasi. Nah, tapi itu memang masih agak susah gitu loh, karena tadi seperti saya bilang, tergantung dari komitmennya gitu, tergantung dari komitmen politik terutama dari para kepala daerah. Mereka mau nggak ngelakuin itu? Mereka mau nggak membuat kebijakan tersebut? Mereka mau nggak duduk bareng bersama-sama memikirkan bagaimana supaya kebijakan transportasi antara Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang itu bisa terintegrasi seperti itu. Jadi BRTJ ini dia sifatnya lebih sebagai koordinator sehingga dari sisi kewenangan memang agak susah. Nah, biasanya nanti harus ada kewenangan misalnya dari sisi policy dari Kementerian Perhubungan, misalnya kebijakan yang ada di level pemerintah pusat. Nah, itu yang bisa jadi apa ya, semacam penekan lah bagi para pemerintah daerah ini untuk bisa mau bersama-sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang eh, kalau masing-masing pemerintah daerah itu masih punya pemikiran sendiri-sendiri, ya tentu akan susah gitu loh. Itulah kenapa misalnya kenapa sih em, Transjakarta Depok yang sampai Jakarta tuh kayaknya baru ada mulai-mulai sekarang aja kan. Dulu-dulu kayaknya nggak ada gitu. Nah, itu kan juga tergantung dari komitmen dari si kepala daerahnya. Dia mau nggak menerima itu. Atau misalnya, oh gimana sih bentuk mekanisme kerjasamanya, itu juga yang harus diatur. Jadi em, ke depannya sih kita berharap bahwa nanti akan ada ya kebijakan transportasi yang terintegrasi untuk seluruh Jabodetabek ini. Baik-baik. Berarti kalau saya boleh simpulkan juga, memang kalau bicara tentang transportasi umum tuh nggak bisa dari bicara tentang satu daerah aja, tapi memang berbicara bagaimana dengan hubungannya di daerah-daerah penyangga sekitar juga ya, Mbak. Gitu. Ya, betul. Oke. Kemudian mungkin selanjutnya ya, Mbak. Em, dengan kalau Mbak sendiri pernah meneliti bagaimana impact dari misalnya pada tahun sebelum tahun 2015 sama yang di atas tahun 2015 gitu. Impact dari perubahan implementasi dari Transum yang ada di Jakarta ini ke pengurangan emisi gitu Mbak. Mungkin bisa lebih dielaborasi lagi. Oke, kalau penelitian yang langsung terkait dengan itu saya belum pernah melakukan penelitian yang langsung. Tapi kalau saya melakukan pengamatan mengenai gimana kondisi yang ada transportasi umum saat ini dan kaitannya dengan em, perubahan iklim misalnya, itu menurut saya sudah mulai ada beberapa kebijakan yang menurut saya bagus. Kayak misalnya sekarang kan di Jakarta ini bis yang digunakan adalah bis listrik ya. Nah, itu kan sebenarnya tujuannya kan salah satu adalah untuk mengurangi emisi karbon dioksida misalnya. Dan itu ya tentu itu adalah salah satu hal yang paling berperan dalam perubahan iklim atau climate change. Jadi penggunaan bis listrik, kemudian dengan misalnya memaksa atau membuat orang-orang beralih ya ke transportasi umum dan tidak menggunakan eh, transportasi pribadi, mobil yang tentunya sebagian besar mobil walaupun sekarang sudah ada mobil listrik, ya ada hybrid, tapi
kan tetap kayaknya mayoritas yang kendaraan pribadi yang ada saat ini masih menggunakan bensin seperti itu. Jadi dengan adanya perubahan penggunaan jenis bis saja itu sebenarnya sudah menurut saya sudah menjadi salah satu itikat baik lah dari Pemprov Jakarta untuk mencoba perlahan-lahan mengurangi emisi karbon yang ada di Jakarta seperti itu. Dan tentunya kita berharap bahwa hal ini juga akan diikuti di beberapa moda transportasi lainnya. Misalnya, kalau sekarang kan kayaknya kalau mobil listrik ini kan hanya di Transjakarta, tapi itu juga bis listrik kan hanya Transjakarta, tapi eh, belum semuanya juga kan pakai bis listrik kan. Masih ada beberapa Transjakarta itu dia masih menggunakan bensin seperti itu. Nah, mungkin ke depannya ya bisa lebih diperbanyak lagi yang bis listriknya dan juga bisa tidak hanya bis Transjakarta aja yang pakai bis listrik. Misalnya kan sekarang ada Jaklingko nih, angkot-angkot yang kecil. Itu kan masih pakai biasa kan? Masih bukan hybrid car atau apa. Mungkin nanti ke depannya ketika misalnya mulai ada subsidi terkait dengan kendaraan listrik dan sebagainya, ada insentif dan sebagainya, itu bisa perlahan-lahan diubah juga menjadi yang berbasis listrik seperti itu. Nah, itu menurut saya salah satu langkah yang paling baik ya yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Dan kemudian misalnya dengan adanya MRT dan LRT, ya, MRT dan LRT ini kan juga sebenarnya salah satu dia carbon footprint juga nggak terlalu besar kan, tidak sebesar misalnya dengan bis-bis yang ada yang pakai bensin misalnya. Jadi bagaimana misalnya nanti mungkin MRT juga bisa lebih line-nya bisa lebih diperluas. Kan sekarang udah mulai nih ya ada perluasan jalur MRT ya, tidak hanya sampai bundaran HI aja, tapi mulai diperluas lagi ke beberapa wilayah lain gitu. Jadi dengan nanti diperluas lagi line-nya, jadi orang-orang yang ada di daerah tersebut kan juga bisa mulai memiliki alternatif lain selain menggunakan kendaraan pribadi ataupun bis untuk sebagai moda transportasinya. Jadi eh, kalau saya lihat saat ini sudah mulai ada komitmen untuk mengurangi emisi karbon yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Namun tentunya itu juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan lainnya, terutama misalnya kebijakan untuk pembatasan kendaraan pribadi ini kan yang masih agak susah nih. Tuh. Atau misalnya kita kebijakan terkait dengan insentif bagi mereka yang menggunakan mobil listrik gitu loh. Apakah kemudian nanti harga mobil listrik dimurahkan gitu, ada insentif pajaknya dan sebagainya sehingga orang-orang akan mulai beralih untuk menggunakan mobil listrik. Tapi itu juga harus didukung dengan harus ada stasiun pengisiannya, ya kan? Ini kan sampai saat ini masih di daerah-daerah tertentu aja yang ada stasiun pengisian untuk mobil listriknya. Jadi banyak infrastruktur pendukung lainnya juga harus diperkuat jika kita mau melakukan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut saya sih seperti itu, Nanda. Baik, terima kasih Mbak. Em, saya kemudian Halo, Nanda. itu juga penasaran terkait yang pembatasan. Mungkin sebelumnya apa saja kebijakan yang memang sudah dilakukan terkait untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi dan seberapa signifikan dari yang implementasi yang sudah dilakukan dari mungkin tahun ke tahun gitu Mbak. Oke, jadi kalau kita bicara kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, itu sebenarnya kan dari tahun 90-an itu sudah dilakukan tuh. Jadi kita dulu kenal ada yang namanya 3 in 1, ya. Ada jalan-jalan yang dia dikenakan peraturan 3 in 1. Jadi satu mobil itu harus mengangkut paling sedikit 3 orang. Tapi sekali lagi, kecenderungan masyarakat di Indonesia ini dia pasti akan selalu menemui atau menemukan loopholes dari kebijakan tersebut atau mungkin karena terlalu kreatif juga masyarakat kita ya. Jadi mereka akhirnya menemukan satu peluang lain. Misalnya ketika kebijakan 3 in 1 itu dilaksanakan di Jakarta, akhirnya muncul joki-joki 3 in 1. Jadi banyak orang yang pada jam-jam tertentu mereka akan berkumpul di daerah-daerah yang terkena peraturan 3 in 1 itu dan mereka menyediakan diri mereka untuk menjadi penumpang di mobil yang misalnya hanya mengangkut 1 orang atau 2 orang. Nah, kemudian mereka mendapatkan bayaran. Nah, itu kemudian menimbulkan permasalahan baru gitu loh bagi Pemprov Jakarta sendiri. Nah,
Kemudian di sekitar tahun 2007, 2008 kalau nggak salah, kebijakan 3 in 1 ini kemudian dihapuskan. Lalu diganti dengan ada kebijakan ganjil genap, ya, odd and even plat number itu. Jadi eh, di hari genap yang boleh masuk ke ruas jalan tertentu itu hanya yang platnya genap. Di hari ganjil yang boleh masuk adalah yang platnya ganjil, seperti itu. Tapi kemudian sekali lagi masyarakat juga akhirnya menemukan loopholes baru. Ya udah mereka kemudian memiliki 2 mobil, ya, yang satu platnya ganjil, satu platnya genap. Seperti itu. Karena kan saat kemarin itu kan apa ya, harga kendaraan bermotor, mobil itu misalnya mungkin cukup apa ya, eh, cukup terjangkau gitu. Jadi dalam artian misalnya kita dengan DP 10 juta, 15 juta misalnya kita udah bisa dapat mobil. Seperti itu. Belum lagi nanti ada apa ya, pembiayaan atau kredit-kredit lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual kendaraan itu. Jadi eh, untuk membatasi kendaraan pribadi ini memang agak susah yang yang harus dilakukan oleh Pemprov karena tadi masyarakat seringkali menemukan loopholes baru untuk mengakali, istilahnya mengakali kebijakan tersebut. Akhirnya ada ganjil genap, akhirnya mereka ada yang punya mobil lebih dari satu platnya ganjil, satu platnya genap. Atau misalnya ketika ada ganjil genap ini, eh, mereka kemudian mencoba untuk mencari jalur alternatif lainnya, jalan lain, karena kan belum semua jalan di Jakarta ini diterapkan ganjil genap itu. Nah, kemudian berikutnya adalah Electronic Road Pricing, ERP. Tapi ERP ini juga sebenarnya masih susah untuk dilakukan karena jadi ERP ini kebijakannya tadinya adalah ketika kita masuk ke ruas jalan-jalan tertentu, nanti mobil yang masuk ke ruas jalan tersebut akan dikenakan harga. Jadi kita harus bayar seperti itu. Tapi ini masih susah nih karena kalau nggak salah kemarin itu kebijakan ERP itu tidak bisa langsung diimplementasikan karena terkait dengan infrastruktur. Jadi harus ada sensor, harus ada mekanisme terkait dengan pembayaran, mekanisme penilangannya dan seterusnya. Ini yang memang masih masih susah untuk diterapkan di Jakarta. Nah, pada akhirnya memang ya satu-satunya cara supaya untuk bisa merubah mindset masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari kendaraan umumnya. Seperti itu. Kalau kendaraan umumnya semakin berkualitas, semakin nyaman, semakin enak, tentu orang akan lebih berpikir, udah saya naik MRT aja, saya naik LRT aja. Nah, itu yang eh, salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengubah mindset masyarakat ini. Karena memang kalau kita bicara pembatasan, kebijakan ini sudah banyak yang dilakukan, tapi ya tadi masih bisa dicari celahnya oleh masyarakat. Seperti itu, Nanda. Baik, terima kasih Mbak Nida. Sebelumnya saya minta maaf karena jaringan saya jelek, jadi saya mematikan kamera. Selanjutnya, dari teman saya, Faiz, mau bertanya. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faisal Barmatloh dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Saya juga pengen nanya nih, mungkin saya juga pengen update sih, soalnya kan dari awal tadi kan 3 in 1 dan juga ganjil genap. Mungkin itu kan pas lagi 3 in 1 tuh pas lagi saya masih SD ya. Dan juga saya masih ingat banget kalau misalnya pas lagi SD kan bapak saya kerja di Jalan Gatot Subroto ya. Dan juga itu sebelum saya sekolah itu bapak saya eh, ngajak saya untuk menemani bapak saya untuk ke kantor. Soalnya kan cuman berdua aja tuh. Jadi sama saya jadi bertiga. Saya juga pas lagi dulu itu nggak tahu kalau misalnya kenapa ngajak gitu. Ternyata pas lagi saya udah agak ngerti, oh ternyata ada peraturannya itu 3 in 1. Dan juga setelah 3 in 1 itu ada ganjil genap. Nah, pas lagi ganjil genap ini emang tadi kan loophole ya tadi kalau misalnya mobil ganjil dan juga mobil genap. Dan juga keluarga saya itu jatuhnya emang saya jadi pelakunya gitu. Jadi beli mobil ganjil dan juga mobil genap. eh Kan itu kan dari awal kita sudah mencari loophole gitu ya. Kalau misalnya melawan enforcement dari pemerintah seperti tadi yang kalau misalnya yang ganjil genap dan juga 3 in 1. Mungkin kalau misalnya selain dari ganjil genap ataupun dari
3 in 1, apakah ada selain apa ya, enforcement selain dua itu mungkin kalau misalnya bisa diimplementasikan di Jakarta ataupun di mana aja? Mungkin saya mau nanya itu aja sih. Oke, Faiz. Jadi tadi ya, sebenarnya Jakarta ini, Pemprov Jakarta ini sudah punya banyak rencana ya untuk melakukan peraturan untuk membatasi kendaraan pribadi. Tadi selain ganjil genap dan 3-in-1, saya sampaikan juga Jakarta tuh sempat mau bikin ERP, Electronic Road Pricing gitu. Jadi ketika ada di jam-jam tertentu, ketika kendaraan pribadi, mobil misalnya masuk ke jalur-jalur utama seperti Kuningan, Gatot Subroto dan sebagainya, mereka akan dikenakan tarif seperti itu. Tapi sekali lagi memang ini agak susah untuk dilaksanakan di Jakarta karena infrastrukturnya masih belum bisa. Mereka harus punya sensor, kemudian mereka juga harus ada bagaimana nanti mekanisme pembayarannya itu kan juga harus diatur. Nah, jadi untuk saat ini memang kan sekarang kan Jakarta kan kebijakan diterapkan hanya ganjil genap aja kan untuk membatasi kendaraan pribadinya. Tidak ada kebijakan lain gitu, karena memang agak susah gitu. Jadi akhirnya mereka masih berfokus dalam pengimplementasian GAGE ini, ganjil genap ini. Karena ya mungkin tuh bagi mereka dinilai bisa mengurangi lah volume kendaraan yang masuk di jam-jam rush hour. Tapi kan tadi di Jakarta kan tujuannya kan sebenarnya GAGE ini kan untuk mengurangi kemacetan kan gitu kan, mengurangi volume mobil yang masuk sehingga mobil yang masuk ke jalur-jalur padat itu hanya mobil yang dengan plat nomor tertentu sesuai dengan harinya. Tapi karena tadi jam-jamnya itu mereka kalau GAGE itu kan misalnya dari pagi jam 6 sampai jam 10 kalau salah untuk pagi kan. Kemudian untuk sorenya itu dari jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam juga misalnya. Nah, eh, akhirnya tadi tetap aja masyarakat tuh pasti akan menemukan loopholes gitu loh. Karena bagi masyarakat pasti akan coba bagaimana caranya supaya saya tuh tetap bisa masuk ataupun eh, menggunakan kendaraan pribadi saya karena bagi mereka kendaraan pribadi itu adalah yang paling nyaman gitu. Nggak desak-desakan ya kan. Kemudian oke lah macet tapi macet di dalam mobil. Apalagi kalau misalnya ya kita pakai supir ya kita nggak usah capek nyetir gitu kan ada beberapa seperti itu. Nah, jadi memang akhirnya yang harus dilakukan adalah bagaimana Pemprov ini membuat penawaran kepada masyarakat untuk menggunakan public transport. Gitu. Jadi emang itu yang harusnya yang saat ini eh, bisa dilakukan selain kebijakan pembatasan kendaraan pribadi itu adalah mengubah mindset masyarakat tadi. Nah ini yang tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Dan juga tadi harus ada berarti public transportnya harus diperbaiki, kualitasnya harus ditingkatkan misalnya. Atau misalnya ada sekarang kan mungkin kalau kita naik MRT, LRT itu mungkin ada sedikit apa ya, pride tertentu misalnya. Nah, orang kan dulu seneng tuh, wah keren loh kita naik MRT, enak loh naik MRT, naik LRT gitu. Nah, FOMO, masyarakat Indonesia kan FOMO kan. Mereka tuh selalu, wah kalau ada sesuatu yang ngetren, ya akhirnya mereka ikut. Jadi edukasi juga itu penting bagi masyarakat yang harus dilakukan dari Pemprov. Dan juga mungkin ya karena masyarakat Indonesia itu cenderung FOMO, mereka mengikuti, mungkin juga diperlukan adanya peran-peran dari influencer, misalnya, untuk mengkampanyekan publik transportasi gitu. Jadi itu yang menurut saya kebijakan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jakarta ya, untuk membatasi atau mengubah mindset tadi. Seperti itu, Faiz. Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Nida, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Cinantia. Karena Nanda ada kendala untuk sinyalnya, jadi akan saya ambil alih ya, Mbak. Mungkin salah satu hal mengapa masyarakat masih secara tidak langsung tidak ingin menggunakan transportasi umum, selain karena butuh, dan juga selain karena masalah kenyamanan atau comfort, salah satunya karena masyarakat juga dari apa yang kami baca dari media sosial, masyarakat juga merasa bahwa tidak adil kalau yang menggunakan transportasi umum selama ini kebanyakan itu cuma rakyat, sedangkan untuk pemerintah mereka mendapatkan mobil, mendapatkan kendaraan pribadi dari pemerintah cuma karena mereka pejabat pemerintah. Nah, jadi dari masalah tersebut, masalah atau bisa dibilang diskurs di media sosial tersebut,
kami ingin bertanya mengenai pendapat Mbak, apakah mungkin nih dengan usulan kelembagaan kami yaitu Rabu Membaur dengan mengajak bahkan dalam tanda kutip memaksa pemerintah untuk merasakan bagaimana sih rasanya menjadi rakyat yang menggunakan transportasi umum untuk bekerja yang pasti dalam keadaan rush hour ya Mbak. Bagaimana sih rasanya sebagai rakyat tanpa kendaraan pribadi yang dibayar oleh pemerintah? Kami ingin nanya, menurut Mbak, apakah mungkin dengan kelembagaan yang ingin kami terapkan itu akan mempercepat dan bahkan memperbagus implementasi mengenai kebijakan transportasi umum sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak hanya dari kacamata pemerintah, tapi bagaimana transportasi umum dilihat dari rakyat, dirasakan oleh rakyat, dan juga tentunya untuk mempercepat penurunan emisi dari kendaraan yang ada di Jakarta. Menurut Mbak gimana, Mbak? Oke, tadi ya program Rabu Membaur itu ya. Menurut saya itu program yang bagus ya. Misalnya untuk bagaimana kita memaksa para pejabat publik ini untuk mereka juga harus dong ikut naik transportasi umum. Mereka juga harus merasakan dong gimana sih rasanya transportasi umum sehingga mereka nantinya ke depannya bisa tahu what kind of policy that they could make gitu loh. Mereka bisa membuat kebijakan yang seperti apa sih gitu loh. Oh ternyata mereka juga ngerasain nih sebagai rakyat, oh ternyata naik transportasi umum tuh nggak enaknya gini ya. Crowded, kemudian tidak dapat duduk, harus berdiri misalnya. Jadi menurut saya itu satu ide yang bagus ya. Tapi tentu saja kita di sini harus memahami bahwa ada beberapa hal mengenai pejabat publik yang sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Pertama, kita harus lihat dari sisi safety issues gitu. Beberapa pejabat publik itu mungkin adalah mereka yang memegang tampuk pemerintahan yang cukup penting. Let's say gubernur. Misalnya Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, atau Pak Rano Karno sebagai wakil gubernur misalnya. Mereka harus naik transportasi umum setiap hari. Kita juga harus lihat bahwa mereka sebagai tokoh politik, mereka mungkin juga punya ancaman-ancaman, ada threats gitu loh. Dan ini yang kita juga harus pikirkan loh. Safety issues-nya bagaimana? Bagaimana kita memastikan keamanan dari para pejabat itu juga harus, karena itu juga satu, ya mereka menjadi pejabat publik, selain mereka mendapatkan privilege-nya, mereka juga mendapatkan tantangannya gitu. Salah satu tadi terkait dengan safety gitu. Kita nggak tahu berapa orang yang bisa punya dendam atau apa gitu. Ya kita sering lihat lah ya gimana sih misalnya ada upaya-upaya atau ancaman-ancaman pembunuhan terhadap pejabat-pejabat publik seperti itu. Nah, jadi itu yang juga harus dipikirkan. Bagaimana dengan safety issues-nya. Jadi kalau misalnya pejabat publik naik kereta, naik transportasi umum, mereka nggak mungkin sendiri gitu loh. Pasti harus ada pengamanan yang include gitu. Misalnya Pak Prabowo gitu sebagai presiden naik kereta, kan nggak mungkin sendiri. Pas pampresnya tuh harus ada serombongan tuh ikutan semua kan. Atau Gibran gitu sebagai wapres. Nah, jadi ada safety issues yang juga harus dipikirkan. Tapi menurut saya itu suatu upaya yang menarik, mungkin tapi tidak dilakukan setiap hari. Tapi misalnya untuk hari-hari tertentu di mana nantinya mungkin pihak pengamanan dari pejabat tersebut juga sudah bisa mengkoordinir, misalnya oh hari Rabu nih Pak Pramono dia mau naik kendaraan pribadi dari kantornya ke rumah misalnya, kendaraan umum gitu dari kantornya ke rumah. Nah itu juga mungkin harus dipikirkan gimana sih nanti pengamanannya seperti apa. Atau misalnya nanti untuk ya kita tahu sendiri ya ketika misalnya ada pejabat atau orang terkenal ya ketika naik kendaraan publik ini kan beberapa masyarakat sangat antusias gitu. Pasti mereka akan langsung mengkerumuni gitu kan. Biasanya ada Pak Prabowo naik KRL, oh pasti langsung masyarakat kan langsung wah. Mungkin juga dulu kalau zamannya Pak Jokowi udah sering ya, Pak Jokowi kan udah sering beberapa kali naik kendaraan pribadi, tapi ya tentu saja itu ada maksud tertentu gitu, ada liputannya dan sebagainya gitu. Jadi memang ini yang harus dipikirkan. Kalau misalnya untuk hari-hari tertentu, it's okay, karena nanti bisa dipikirkan bagaimana mekanisme pengamanannya. Tapi kalau misalnya setiap hari mereka itu agak susah seperti itu, karena kan juga kesibukan mereka, jadwal mereka itu kan juga sangat-sangat padat. Mungkin yang paling saya di sini saya
sangat cermati adalah bagaimana mereka tidak terlalu menggunakan privilege mereka ketika berkendara. Gitu. Misalnya, ya nggak harus kan setiap kali mereka lewat tuh harus ada nina nino gitu, yang berisik gitu kan. Kadang kan kita kan terganggunya seperti itu. Lagi macet terus tiba-tiba ada rombongan pejabat dia seolah-olah pengen langsung motong. Nah itu kan yang kemudian membuat rakyat marah juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka naik kendaraan pribadi mereka kena macet, ya udah lo kena juga gitu. Lo nikmatin juga tuh macet gitu. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan ya lebih lanjut kalau misalnya terkait dengan kebijakan Rabu Membaur ini. Tapi menurut saya itu sebuah program yang sangat menarik, sangat bagus. Dan kalau kita bicara mengenai pencitraan, nah itu juga mungkin bisa membantu tuh pencitraan dari para pejabat publik itu. Misalnya itu kan juga bisa membuat AdSense mereka juga itu. Menaikkan citra mereka di mata masyarakat. Oh, kayak misalnya saya tuh sering pernah suka lihat TikToknya Pak Bima Arya. Nah, Pak Bima Arya kan juga sering kali tuh, oh dia pulang nih dari veteran ya dari kantornya dari Kemendagri pulang ke Bogor naik kereta KRL gitu. Dan itu dia ya mungkin dia ada 1-2 pengawal yang menyertai. Cuman ya itu kan juga apa yang membuat orang makin oh ternyata Pak Bima Arya merakyat loh gitu. Jadi itu satu cara juga sebenarnya untuk menaikkan image dari para pejabat publik kita. Baik, Mbak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan formalnya udah sampai itu aja. Mungkin untuk terakhir dan juga sebagai penutup, kami pengen nanya nih, apa harapan Mbak ke depannya untuk transportasi umum di Jakarta? Dan kami juga pengen nanya, apakah ada harapan dari Mbak untuk kami sebagai generasi lebih muda nih yang mungkin ada yang ingin terjun ke dunia politik untuk meneruskan kebijakan transportasi umum ke depannya yang lebih baik. Begitu Ya. Mbak pesan-pesannya mungkin. Kalau pesan saya ya terkait dengan kebijakan transportasi tentunya kita semua berharap bahwa ke depannya transportasi publik di Jakarta bahkan di Indonesia ya itu akan menjadi semakin lebih berkualitas, lebih aman ya, lebih nyaman sehingga akhirnya orang mau gitu. Orang akan tertarik, mereka akan lebih bersemangat, lebih eager untuk naik kendaraan publik dibandingkan kendaraan pribadi. Jadi itu yang harus dilihat. Keamanan tuh jadi satu hal penting ya karena kan selama ini kita selalu mendengar isu mengenai kekerasan seksual misalnya di kendaraan public transport gitu. Nah kemudian kenyamanan tuh juga tentu penting. Saya lihat untuk kenyamanan ini beberapa bis itu sudah terutama bis-bis di Jakarta ini kan udah lebih enak nih lebih nyaman gitu kan ber AC segala macam lebih enak lah gitu. Ada wifi juga kadang-kadang di beberapa bis. Nah lalu yang pastinya adalah jumlahnya juga akan mungkin semakin banyak seperti itu ya dan trayeknya juga mungkin akan lebih diperluas kalau misalnya nanti ada trayek mungkin dibuka trayek baru yang bisa lebih apa ya lebih jauh lagi misalnya dia juga sampai ke Bekasi sampai mana sampai daerah dan tentunya kita berharap bahwa kebijakan ini akan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya seperti itu yang pertama kalau terkait dengan transportasi publik jadi bagaimana menyediakan transportasi publik yang lebih berkualitas aman nyaman dan lebih banyak gitu. Dan kedua, harapan saya terhadap teman-teman semua nih, para Gen Z nih ya, tentunya adalah kalian akan lebih, saya berharap kalian lebih tertarik untuk naik kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi gitu. Dan tidak menganggap bahwa dengan naik kendaraan umum itu hanya citranya itu semakin negatif, tapi sebenarnya banyak positif image yang bisa dibuat dari kita menaiki kendaraan umum tadi. Dan tentunya ketika nanti kalian misalnya ada yang menjadi pejabat publik atau misalnya si anggota DPRD atau anggota DPR misalnya, tentu kalian bisa membuat satu kebijakan transportasi publik yang benar-benar sustainable. Jadi benar-benar berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depannya juga. Nah ini kan berarti harus dilihat nih dengan bagaimana transportasi publik itu nantinya bisa lebih murah, lebih ramah lingkungan. Jadi itu yang kebijakan yang saya harapkan bisa dibuat. Gitu. Baik, Mbak Nida. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya di Hibur untuk kami wawancarai. Sebenarnya kami juga sedikit kaget kalau Mbak Dida terima
ajakan kami untuk mewawancara secara tiba-tiba gitu ya, Mbak. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri wawancara kali ini, boleh untuk foto ya, Mbak? Boleh. Oke. Mungkin, akan saya hitung di angka 3, tolong senyum semuanya, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Dida sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman semua. Semoga sukses ya untuk UTS-nya ya. Iya, Amin. makasih Makasih, banyak Mbak Mbak. Dida. Oke, saya izin live ya teman-teman ya. Iya, Iya. terima kasih Mbak Dida. Terima kasih Mbak, selamat lebaran. Oh my God. Yeay! Stop. Itu recording udah tuh. Are you sure you want to